Every time I pull my hair with any outfit, that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer. Halo guys, kembali lagi di podcast kita yang kedua. Tapi sebenarnya ceritanya podcast yang kemarin itu nggak salah kok guys. Tapi yang podcast kedua ini tuh kita tuh lebih ke mau membahas tentang satu materi saja. Yang kemarin itu kan podcast kemarin itu kan kita membahas, kan ada 5 pertemuan tuh, kita membahas yang di situ 5 pertemuan itu. Nah untuk yang sekarang saya dan Mbak Ananta akan membahas satu pertemuan saja, dan kami mau ambil dari materi yang apa Mbak Ananta? Tentang inovasi solusi sosial dalam industri. Nah, oke. Lanjut atau gimana ini? Gimana dulu Mbak Ananta yang nanya? Lanjut langsung pertanyaan aja. Pertanyaan aja. Oke, siapa dulu nih yang mau bertanya atau menjawab? Aku dulu yang nanya. Oke. Nah, jadi berdasarkan materi presentasi yang dibahas tentang inovasi solusi sosial dalam industri, nah aku mau nanya nih, jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan inovasi solusi sosial dalam konteks industri? Jadi gini Mbak Ananta, inovasi solusi sosial dalam industri adalah pendekatan kreatif untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi akibat aktivitas industri. Nah, fokusnya pada penciptaan perubahan yang positif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi nirlaba, perusahaan, dan masyarakat. Jadi itu inovasi solusi sosial dalam industri. Lanjut, pertanyaan selanjutnya nih, aku juga mau nanya, mengapa sih identifikasi masalah sosial dalam industri itu sangat penting? Jadi gini, identifikasi masalah sosial dalam industri itu tuh sangat penting karena itu adalah langkah pertama untuk memahami akar permasalahan yang dihadapi industri tersebut dan memahami dampaknya terhadap masyarakat dengan mengetahui masalah yang spesifik. Terus solusi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Jadi identifikasi masalah sosial dalam industri itu sangat penting. Jadi seperti itu. Oke Mbak Ananta, saya mau bertanya, bisakah Mbak Ananta memberikan contoh masalah sosial yang sering muncul di dunia industri? Baik, aku contoh ya. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk kesenjangan pendapatan antara pekerja dan manajemen, pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri, keamanan kerja yang minim, serta diskriminasi di tempat kerja berdasarkan gender, ras, atau agama. Oh, terus apakah ada dampak dari masalah sosial terhadap kinerja industri tersebut, Ananta? Nah, tentunya ada dampak sosial terhadap industri bisa signifikan. Misalnya, pencemaran lingkungan dapat menimbulkan protes masyarakat yang berujung pada penurunan penjualan atau bahkan penutupan pabrik. Selain itu, masalah sosial dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya operasional, dan merusak reputasi perusahaan. Oh, jadi begitu ya Mbak, dampak masalah sosial terhadap industri yang sampai misalnya tuh seperti pencemaran lingkungan, terus habis itu penurunan penjualan atau bahkan penutupan pabrik sampai segitunya. Terus bagaimana perusahaan bisa mulai merancang solusi inovatif untuk masalah sosial, Mbak Ananta? Nah, langkah awal yang dapat dilakukan adalah memahami kebutuhan para pemangku kepentingan melalui metode seperti survei, wawancara, dan focus group. Nah, dari situ mereka bisa brainstorming untuk mencari ide, solusi, dan mengembangkan konsep, membuat prototipe, melakukan uji coba, lalu mengevaluasi dan menerapkan
menerapkan solusi secara bertahap. Oh, jadi seperti itu ya, solusi inovatif untuk masalah sosial. Nah, aku juga mau nanya nih, bagaimana sih evaluasi dampak solusi inovatif dapat dilakukan? Jadi gini, evaluasi dampak solusi inovatif itu tuh dapat dilakukan dengan mengukur perubahan yang terjadi dalam aspek sosial, terus lingkungan dan ekonomi. Terus misalnya itu dalam aspek sosial, misal dilakukan survei kepuasan, terus sedangkan dalam aspek lingkungan kita tuh bisa diukur pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi evaluasi dampak solusi inovatif itu dapat dilakukan seperti itu kan. Iya. Terus kamu mau nanya nggak? Menurut Kak Ananta nih ya, apa yang bisa dipelajari dari studi kasus solusi inovatif di bidang industri ini? Menurut aku sih studi kasus dapat memberikan kita wawasan tentang pendekatan yang berhasil dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan solusi. Nah, dari situ kita bisa mengenali faktor keberhasilan, tantangan, serta peluang untuk mengembangkan solusi yang lebih baik di masa depan. Oh, jadi menurut Mbak Ananta seperti itu ya yang dipelajari di studi kasus. Menurutku juga seperti itu sih dalam mempelajari studi kasus inovasi industri gitu. Oke ya teman-teman, jadi podcast perbincangan kita yang kedua kali ini seperti itu. Jika ada kesalahan kata atau apa gitu, mohon dimaafkan. Sekian dari kita berdua. Terima kasih. Oh ya, kita udah perkenalan belum ya tadi? Belum. belum. Oke, pokoknya perkenalan di depan nanti ada nama kita deh. Aku Sanya, ini Mbak Ananta. Oke, dadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.